Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Zahra Alwi MPD dan Ibu Halidatun Nuzula MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Telaah Kurikulum dan Buku Teks. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Nia Oktarina dengan NIM 06021282429045. Adapun pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil analisis saya mengenai analisis buku teks Bahasa Indonesia tingkat lanjut, Cakap Berbahasa dan Bersastra Indonesia untuk kelas 11 SMA Kurikulum Merdeka dengan menggunakan teori Greene and Petty. Pertama, di sini saya akan membahas secara singkat mengenai latar belakang pendidikan ini. Jadi, seperti yang kita ketahui, pendidikan itu bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, seperti yang ditegaskan oleh pendapat beberapa ahli yang penulis cantumkan dalam laporan analisis dan juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya, mengenai konteks kurikulum merdeka. Nah, dalam konteks kurikulum merdeka, buku teks ini menjadi salah satu media yang penting untuk mendukung siswa agar aktif, kreatif, dan mampu berpikir secara kritis. Greene and Petty juga menegaskan bahwa buku teks yang baik itu harus jelas, mampu menstimulasi aktivitas, memiliki sudut pandang yang tegas, dapat menekankan nilai, dan menghargai perbedaan yang berlaku. Nah, karena itulah penelitian ini dilakukan untuk menilai apakah buku teks Bahasa Indonesia tingkat lanjut Cakap Berbahasa dan Bersastra Indonesia ini sudah memenuhi prinsip-prinsip yang dikategorikan oleh Greene and Petty tersebut. Namun, di sini saya sebagai penulis hanya mengambil 5 dari 10 teori Greene and Petty itu, yaitu pada poin 6 sampai poin 10. Selanjutnya, yang kedua yaitu saya akan membahas mengenai identitas buku teks. Jadi, buku teks yang saya gunakan ini berjudul Buku Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut, Cakap Berbahasa dan Bersastra Indonesia kelas 11 SMA. Kurikulum yang digunakan dalam buku ini yaitu Kurikulum Merdeka, serta buku ini ditulis oleh Rahma Purwahida dan Maman. Buku ini juga diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Cetakan pertama buku ini yaitu diterbitkan pada tahun 2021 yang memiliki 252 jumlah halaman. Sekarang di sini saya akan membahas mengenai metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis buku teks Bahasa Indonesia tingkat lanjut Cakap Berbahasa dan Bersastra Indonesia. Kita mulai dari poin yang pertama atau A, yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada analisis buku teks ini yaitu metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan data itu berupa kata-kata, bukan dengan angka. Lanjutnya, poin B yaitu objek penelitian. Objek penelitian yang digunakan dalam analisis buku teks ini yaitu buku teks Bahasa Indonesia tingkat lanjut Cakap Berbahasa dan Bersastra Indonesia kelas 11 SMA Kurikulum Merdeka. Buku ini dipilih menjadi objek analisis karena menjadi media utama dalam pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum serta dapat dikembangkan dengan keterampilan berbahasa dan bersastra Indonesia. Nah, analisis juga difokuskan pada 5 indikator Greene and Petty. Nah, di sini saya sebagai penulis hanya mengambil 5 dari 10 teori Greene and Petty. Selanjutnya yaitu untuk teknik. Untuk teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan random sampling. Yang dimana teknik ini digunakan untuk memilih bagian buku karena banyaknya halaman. Lanjut ke poin C yaitu instrumen analisis. Di sini saya sebagai penulis menggunakan 2 metode yaitu menggunakan angket tertutup dan angket terbuka. Yang dimana pada angket tertutup saya membuat 15 pertanyaan untuk menilai secara terukur. Dan juga pada angket terbuka saya membuka 5 pertanyaan untuk menggali pendapat
siswa secara bebas. Nah, kedua angket ini saya gunakan agar data yang diperoleh itu lebih lengkap dan mendalam. Selanjutnya, pada poin D mengenai langkah-langkah analisis. Langkah-langkah analisis yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama, menentukan fokus analisis. Nah, fokus analisis yang saya tentukan yaitu dengan menggunakan kriteria Greeny and Petty pada poin 6-10. Yang kedua yaitu menyusun kuesioner yang saya buat melalui angket tertutup dan angket terbuka yang berbasis skala Goodman. Selanjutnya yang ketiga yaitu menentukan responden. Di sini saya mengambil sampel 12 siswa SMA Negeri 1 Tanjung Raja sebagai perwakilan. Dan yang keempat yaitu mengumpulkan data. Mengumpulkan data ini yaitu saat penyebaran angket yang diberikan kepada semua responden. Yang kelima, mengolah data. Mengolah data ini menggunakan skala Goodman untuk melihat kecenderungan jawaban. Di sini peneliti menggunakan indikator berupa setuju dan tidak setuju saja. Yang keenam yaitu menafsirkan data untuk menilai apakah buku itu memenuhi prinsip Greeny and Petty atau tidak. Yang ketujuh menyusun kesimpulan dengan merumuskan kualitas buku dan catatan perbaikan. Dan terakhir yang ke-8 yaitu menuliskan laporan. Semua hasil analisis yang telah dilakukan itu semuanya dirangkum secara sistematis menjadi laporan yang struktur dan bagus. Lalu beralih ke poin yaitu aspek-aspek yang dianalisis. Di sini saya sebagai peneliti mengambil teori Greeny and Petty poin 6-10 dari 10 kriteria yang ada, yaitu poin yang pertama atau poin ke-6 berisikan buku teks itu harus menstimulasi aktivitas siswa. Artinya di sini buku itu harus membuat siswa aktif berpikir maupun berlatih. Yang kedua yaitu buku teks harus menghindari konsep yang samar. Nah, buku teks di sini harus menjelaskan materi dengan jelas agar mudah dipahami oleh siswa yang menggunakan buku tersebut. Yang ketiga yaitu buku teks harus memiliki sudut pandang yang tegas. Yang keempat, buku teks harus menekankan nilai-nilai positif, yaitu menekankan nilai moral dan karakter dalam pembelajaran. Dan yang kelima, yaitu buku teks harus menghargai perbedaan siswa. Buku teks ini harus sesuai dengan siswa yang memiliki kemampuan belajar yang berbeda-beda. Untuk bagian F mengenai teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dilakukan melalui angket tertutup dan angket terbuka yang disebarkan kepada siswa SMA Negeri 1 Tanjung Raja yang bersedia menjadi responden. Nah, siswa diminta untuk memberikan penilaian terhadap buku teks yang mereka pakai itu yaitu buku teks Bahasa Indonesia tingkat lanjut Cakap Berbahasa dan Bersastra Indonesia kelas 11 SMA. Dan poin terakhir yaitu G, teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini digunakan menggunakan analisis deskriptif terhadap data yang diperoleh melalui angket tertutup maupun angket terbuka. Nah, pada angket tertutup ini siswa diminta untuk memilih jawaban yang telah disediakan, yaitu berupa indikator setuju atau tidak setuju, serta pada angket terbuka siswa diberikan kebebasan untuk berpendapat mengenai buku teks tersebut. Selanjutnya, di sini saya sebagai peneliti akan memaparkan hasil serta pembahasan mengenai analisis buku teks Bahasa Indonesia tingkat lanjut, Cakap Berbahasa dan Bersastra Indonesia kelas 11 SMA Kurikulum Merdeka. Untuk yang pertama yaitu kriteria Greeny and Petty poin ke-6 yang menyatakan bahwa buku teks itu haruslah dapat menstimulasi serta merangsang aktivitas pribadi para siswa yang mempergunakannya. Nah, di sini saya membuat 3 pernyataan dalam angket tertutup serta 1 pertanyaan pada angket terbuka untuk melihat atau menilai dari kriteria ini. Nah, hasil yang didapatkan yaitu berdasarkan hasil angket tertutup, seluruh responden 100% menyatakan setuju
bahwa buku teks ini mampu menstimulasi aktivitas pribadi siswa yang mempergunakannya. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan yang dilontarkan siswa melalui hasil angket terbuka, di mana mereka menyebutkan bahwa kegiatan seperti diskusi, analisis teks, membaca, dan penulisan puisi itu benar-benar membuat mereka aktif terlibat dalam pembelajaran. Serta pernyataan ini juga diperkuat oleh temuan penulis pada halaman 5, yaitu mengenai kegiatan menganalisis teks deskripsi. Nah, dari kegiatan menganalisis teks deskripsi inilah membuat siswa itu membaca secara teliti, memahami struktur teks, serta dapat menguraikan informasi secara kritis. Lalu, untuk pernyataan yang kedua, kembali seluruh siswa menyatakan 100% setuju bahwa tugas dalam buku ini mendorong mereka berpikir secara mandiri dan kreatif. Hal ini juga diperkuat oleh bukti dari halaman 66, yaitu kegiatan diskusi kelompok yang melatih kerjasama, pembagian tugas, serta keaktifan siswa. Namun, hasil yang berbeda saya temukan untuk pernyataan yang ketiga. Di sini saya mendapatkan 12 siswa menyatakan setuju dan 12 siswa lainnya menyatakan tidak setuju, atau 50% siswa ini setuju dan 50% siswa lainnya tidak setuju mengenai pernyataan apakah instruksi tugas dalam buku ini tidak membingungkan. Nah, dari hasil itu menyatakan bahwa sebagian siswa itu masih mengalami kesulitan untuk memahami petunjuk, terutama pada kegiatan-kegiatan kompleks seperti menulis puisi yang menuntut siswa untuk mengembangkan imajinasi mereka dan kreativitas mereka. Namun, secara keseluruhan, buku teks ini telah memenuhi indikator Greene Empathy poin ke-6 dalam merangsang aktivitas pribadi siswa, tetapi tetap memerlukan perbaikan pada kejelasan instruksi agar seluruh siswa itu dapat memahami dan mengikuti kegiatan dengan lebih mudah. Selanjutnya, untuk kriteria ketujuh dari teori Greene Empathy yang menyatakan bahwa buku teks itu haruslah dengan sadar dan tegas menghindari konsep-konsep yang samar dan tidak biasa agar tidak membingungkan para siswa yang memakainya. Nah, berdasarkan angket yang telah peneliti buat sebanyak 3 pertanyaan pada angket tertutup dan 1 pertanyaan pada angket terbuka, didapatkanlah hasil bahwa untuk pernyataan yang pertama pada angket tertutup, seluruh siswa atau 100% menyatakan setuju bahwa buku teks bahasa Indonesia tingkat lanjut ini telah menjelaskan konsep pembelajaran dengan jelas, sebagaimana terlihat pada halaman 48 sampai 49 yang menyajikan langkah-langkah menulis teks eksplanasi lengkap dengan contoh topik yang bisa digunakan. Nah, namun hasil yang berbeda ini ditemukan pada pernyataan yang kedua. Hasilnya itu terbagi 50% menyatakan setuju dan 50% lainnya tidak setuju. Berarti untuk pernyataan yang kedua ini sebagian siswa itu masih sering menemukan istilah yang samar, terutama pada materi puisi pada halaman 136 dan 138. Di mana di sini masih terdapat kata-kata seperti realis dan historis tanpa penjelasan tambahan, sehingga membuat siswa merasa kebingungan. Hasil ini juga diperkuat dengan jawaban yang ada pada angket terbuka. Di sini banyak siswa yang berpendapat bahwa mereka belum memahami arti kata pada puisi karena kurangnya penjelasan dalam buku. Selain itu juga untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu didapatkan hasil bahwa 91,7% siswa merasa contoh dalam buku itu sudah membantu memperjelas materi, meskipun ada satu siswa yang menyatakan bahwa materi contoh tersebut belum cukup jelas, tapi bisa disimpulkan bahwa buku teks ini dinilai sudah cukup mampu memberikan penjelasan yang jelas, namun masih memiliki kekurangan berupa istilah yang samar dan instruksi yang belum lengkap, sehingga belum sepenuhnya
memenuhi kriteria Greeny and Petty poin ke-7. Jadi tetap diperlukan penjelasan tambahan dan penyederhanaan istilah untuk kedepannya agar semua siswa itu dapat memahami materi dengan baik. Lalu untuk kriteria 8 pada teori Greeny and Petty yang menyatakan bahwa buku teks itu haruslah mempunyai sudut pandang atau point of view yang jelas dan tegas sehingga pada akhirnya menjadi sudut pandang para pemakainya yang setia. Nah, berdasarkan hasil angket yang telah disebarkan sebelumnya, didapat hasil untuk pernyataan yang pertama, seluruh siswa 100% menyatakan setuju bahwa buku teks bahasa Indonesia ini sudah menyajikan sudut pandang yang jelas pada setiap materinya. Nah, hal ini dibuktikan pada halaman 41 sampai 42 melalui teks eksplanasi tanah longsor yang disajikan dari sudut pandang penulis, serta halaman 124 yang menghadirkan sudut pandang narasumber dalam laporan hasil wawancara. Dan hasil angket ini juga menunjukkan bahwa semua siswa setuju buku ini konsisten menggunakan sudut pandang baik itu penulis, tokoh maupun narasumber, bahkan menyajikan sudut pandang yang berbeda dalam satu topik seperti pada halaman 74 dan 78 ketika siswa ini diminta membandingkan dua teks dengan sudut pandang yang berbeda. Dan juga pada halaman 191 pada analisis cerpen karya Seno Gumira Aji Dharma yang meminta siswa untuk mengevaluasi sudut pandang tokoh. Nah, temuan dari angket terbuka ini juga memperkuat hasil ini, di mana sebagian siswa menyatakan sering menemukan sudut pandang penulis, sedangkan yang lainnya juga menyebutkan bahwa seluruh sudut pandang baik itu penulis, tokoh maupun narasumber itu sering muncul pada beberapa materi. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa buku teks ini telah menyajikan sudut pandang secara jelas dan konsisten serta memberikan variasi sudut pandang pada materi tertentu, sehingga membantu siswa memahami isi pembelajaran dari berbagai perspektif dan memenuhi kriteria Greeny and Petty poin ke-8 mengenai kejelasan sudut pandang dalam buku teks. Untuk kriteria 9 teori Greeny and Petty, buku teks itu haruslah mampu memberi pemantapan, penekanan pada nilai-nilai anak dan orang dewasa. Di sini saya juga membuat 3 pertanyaan untuk angket tertutup dan 1 pertanyaan untuk angket terbuka, dan didapat hasil bahwa untuk pernyataan yang pertama, seluruh siswa itu 100% menyatakan setuju bahwa buku teks bahasa Indonesia ini berhasil menekankan nilai-nilai positif seperti kejujuran, kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab, sebagaimana hal ini terlihat dalam latihan diskusi pada halaman 157, serta berbagai contoh teks yang bermuatan nilai pada halaman 60-62 saat membahas teks prosedur. Semua siswa juga kembali menyatakan bahwa buku ini menyediakan contoh-contoh yang mencerminkan nilai baik dan relevan dengan kehidupan untuk pernyataan yang kedua. Nah, misalnya pada teks teladan perjuangan COVID-19 dan berjuang melawan pandemi di halaman 105 sampai 107 yang menanamkan nilai-nilai ketangguhan, kedisiplinan, dan kepedulian. Nah, hasil angket terbuka di sini juga semakin memperkuat jawaban tersebut karena siswa menyebutkan bahwa mereka sering sekali menemukan nilai-nilai seperti kerjasama dalam tugas diskusi kelompok, kejujuran, disiplin, dan kemampuan mengambil hikmah dari materi pembelajaran. Jadi dengan demikian buku teks ini terbukti telah memenuhi kriteria Greeny and Petty poin ke-9 karena mampu memberikan penekanan pada nilai-nilai positif yang bermanfaat bagi perkembangan sikap siswa, memperkaya pemahaman mereka, serta mendorong penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir untuk poin ke-10 kriteria teori Greeny and Petty ini, yaitu buku teks itu haruslah dapat menghargai perbedaan-perbedaan pribadi para siswa pemakainya. Dari poin ke-10 ini, sama seperti yang sebelumnya, saya sebagai peneliti membuat 3
pernyataan untuk angket tertutup dan satu pernyataan untuk angket terbuka, dan didapatkan hasil bahwa untuk pernyataan pertama seluruh siswa 100% menyatakan setuju bahwa buku teks bahasa Indonesia ini telah menghargai perbedaan budaya, minat, dan latar belakang serta cara mereka belajar. Nah, jawaban ini diperkuat oleh hasil terbuka yang dimana siswa itu menyatakan bahwa buku itu menampilkan materi yang menunjukkan keberagaman, seperti kegiatan pada halaman 87 yang meminta siswa memilih ciri khas daerah masing-masing untuk bahan wawancara. Selain itu, buku ini juga menyediakan berbagai bentuk pembelajaran seperti audio dan video yang bisa diakses melalui QR Code di halaman 3 sehingga dapat dipahami oleh semua siswa dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Lalu pada halaman 137 sampai 138, latihan pemaknaan puisi yang mengaitkan isi dengan pengalaman pribadi siswa juga menunjukkan bahwa buku ini mendorong penerimaan terhadap perbedaan tafsiran dan pengalaman batin tiap individu. Nah, hasil angket tambahan ini menunjukkan bahwa sebagian siswa sebanyak 91,7% hingga 100% merasa buku ini menyajikan pembelajaran yang sangat inklusif serta contoh-contoh yang menghargai keberagaman. Dengan demikian, buku teks ini telah memenuhi kriteria Greeny and Petty poin ke-10 karena mampu mengakomodasi dan menghargai perbedaan pribadi siswa melalui materi yang bervariasi, contoh-contoh yang inklusif atau nyata, dan aktivitas yang memberi ruang berekspresi berdasarkan pengalaman dan gaya belajar setiap siswa yang berbeda-beda. Baik, dengan demikian dapat disimpulkan dari awal, dari latar belakang, metode penelitian, serta hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil angket, baik itu angket tertutup maupun angket terbuka, buku Bahasa Indonesia tingkat lanjut Cakap Berbahasa dan Bersastra Indonesia kelas 11 SMA ini telah memenuhi sebagian besar kriteria Greeny and Petty, terutama dalam menstimulasi aktivitas siswa, memberikan sudut pandang yang jelas, menyampaikan nilai-nilai positif, dan menghargai perbedaan individu. Buku ini telah efektif untuk mendorong siswa untuk aktif, berpikir secara mandiri, serta mengembangkan ide melalui berbagai kegiatan yang telah disediakan, sekaligus menanamkan sikap positif dan toleransi. Namun, di samping itu, terdapat beberapa siswa masih mengalami kebingungan pada istilah tertentu dan instruksi tugas yang kurang jelas, sehingga bagian ini perlu diperbaiki untuk kedepannya dan menjadi saran baik itu untuk penulis maupun penerbit. Nah, secara keseluruhan buku teks ini sudah layak digunakan dan cukup membantu pembelajaran, tetapi tetap memerlukan penyempurnaan agar dapat dipahami dengan baik oleh siswa-siswa yang menggunakan buku teks ini sebagai media pembelajarannya.